Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mas Tina dengan NIM 121100136 dan Novianti dengan NIM 121100159. Kami akan menjelaskan mengenai tahapan pendidikan saintifik dalam proses pembelajaran PPKN pada materi Hak Asasi Manusia atau HAM untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi PPKN yang diampu oleh Ibu Mahalastasa Buju Basaf Pipana MPD. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendidikan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Adapun langkah-langkah pembelajaran PPKN dalam pendekatan saintifik yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat mengasosiasi atau menalar, dan yang kelima mengkomunikasikan. Pada video ini, kami akan membahas mengenai materi hak asasi manusia sesuai dengan tahapan pendekatan saintifik. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengamati. Tahap pertama dalam metode saintifik yaitu mengamati. Dalam materi hak asasi manusia ini, guru mengajak peserta didik untuk mengamati situasi di sekitar mereka yang melibatkan hak asasi manusia. Kemudian, mendorong mereka untuk memperhatikan contoh-contoh hak asasi manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti hak untuk hidup, hak pendidikan, dan hak bermain. Selanjutnya, tahap yang kedua, yaitu menanya. Guru dapat mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang hak asasi manusia yang mereka amati dan mengajak mereka untuk mencari informasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan seperti, apa yang terjadi jika hak untuk mendapatkan pendidikan dilanggar? Atau siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi HAM? Kemudian yaitu mencoba. Di tahap mencoba ini, dalam memahami pentingnya hak asasi manusia, guru dapat mendorong peserta didik untuk mencoba memahami pentingnya hak asasi manusia dalam menjaga keadilan dan kesetaraan, serta mengajak mereka untuk berpikir bagaimana hidup tanpa hak asasi manusia dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini, peserta didik akan diminta untuk memikirkan cara mereka bertindak dalam menghadapi situasi tersebut, atau dapat juga membantu mereka untuk mencari informasi mengenai pentingnya hak asasi manusia melalui buku atau berbagai referensi lainnya. Selanjutnya, mengasosiasi. Dalam tahap mengasosiasi dapat dikaitkan dengan situasi nyata yang mengajak peserta didik untuk menalar dan mempertimbangkan implikasi dari pelanggaran hak asasi manusia dan dapat mendorong mereka untuk berpikir bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan tahap terakhir dalam pendekatan saintifik. Dalam tahap ini, guru dapat mengatur diskusi kelompok atau aktivitas berbagi cerita yang melibatkan hak asasi manusia, serta dapat mendorong peserta didik untuk berkomunikasi dan berbagi pemikiran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam interaksi mereka dengan orang lain. Sekian materi yang telah kami sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.